Pancasila itu religius dan sekuler sekaligus. Dari segi sumber dan tujuan Pancasila itu religius. Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Kita ini kalau dicari musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your channel Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang kali ini adalah persoalan lama tetapi tetap aktual. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyelesaikan masalah dengan tuntas. Ya ini, jadi ada salah seorang kawan kita bertanya kepada saya, "Pali, tolong dikupas persoalan apa bedanya BP7 dan BPIS?" Ya, ini menarik. BP7 itu dulu perangkatnya Orde Baru ya di dalam rangka pemasyarakatan pengamalan Pancasila. Nah, BPIS itu urusannya juga dengan Pancasila. Nah, tapi persoalannya kenapa ada BP7 yang kemudian dibubarkan, kemudian di rezim ini dibentuk BPIS. Sama isunya tentang Pancasila, ya. Nah, oke, baik. Yang pertama di zaman Pak Harto, saya kira di dalam sejarahnya bahwa pemerintah kita, bahwa negara kita itu selalu digonjang-ganjing dengan persoalan ideologi bangsa. Ya. Tidak pernah selesai persoalan itu. Nah, rezim Orde Baru tidak mau lagi mengungkit-ungkit masalah sejarah masa lalu, kemudian melalui Pancasila ingin menyatukan sikap, gerak, ucap, dan langkah di dalam pengamalan Pancasila. Ya gitu. Ada yang pro, ada yang tidak setuju. Saya juga tidak setuju sebenarnya ada pedoman seperti itu. Tapi daripada tidak ada ya lebih baik P4 itu ada. Karena ternyata hasilnya ya lebih baik daripada tidak ada. Seperti sekarang yang gonjang-ganjing malah nanti akan saya bahas malah akan diarahkan lagi kepada zaman sebelum dekret Presiden 5 Juli. Jadi BP7 itu dulu produknya adalah P4 yang kemudian P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dimasyarakatkan ya supaya kemudian ini menjadi gerakan masyarakat untuk bersama-sama menjadi pedoman kita hidup berbangsa dan bernegara. Itu ada 36 butir itu. Ya, sebenarnya itu membangun nilai baru ya supaya kemudian tidak kembali kepada persoalan-persoalan masa lalu. Itu yang saya pahami. Nah, BPIS ini ya saya tidak sependapat, tidak sepemikiran kalau lembaga ini seperti BP7 zaman Orde Baru. Ini ada semacam ya reorientasi lagi kepada sejarah sebelum Pancasila yang menurut hemat saya ya reorientasi lagi soal Pancasila sebelum dekret Presiden 5 Juli tahun 59, yaitu dengan menghilangkan ya benang merah, yaitu dengan menghilangkan sejarah Piagam Jakarta. Bahkan yang kita dengar pernyataan Ibu Ketua Pengarah bahwa Pancasila itu jangan pakai teori-teori baru lagi. Ya, itu apaan itu gitu. Jadi malah sampai diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi Trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDIP. Nah, jadi
inilah kemudian yang saya menjadi tidak mengerti, apakah Pancasila yang dikembangkan oleh BPIS itu adalah seperti Pancasilanya yang era Bung Karno, karena saya mengerti bahwa ketua pengarahnya adalah Ketua Umum PDIP yang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partainya menyebutkan visi misinya sebagai ya pembawa menghidupkan kembali demokrasi sosial. Anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistis. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa KOM-nya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu. Adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. Adalah ide Bung Karno, dengan kata lain ini adalah demokrasi yang progresif, revolusioner, yang quote and quote adalah pemahaman ke komunisme kiri gitu. Padahal Presiden Soekarno ya memahami Pancasila. Di akhir pernyataan terakhir Presiden Soekarno sudah menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya dan batang tubuhnya ya disinari oleh 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu, yaitu kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dekret Presiden 59 5 Juli. Jadi sebenarnya persoalan Pancasila itu sudah selesai, ya, tidak boleh lagi dibawa ke masa lalu, tapi kemudian marilah kita praktekkan seperti apa adanya yang ada di dalam konstitusi kita yang berlaku, yang sudah diamandemen 4 kali itu, yang tetap ya, yang tetap sila-sila itu ada di dalam preambul itu. Dan itu harus dibaca seperti Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ya sekali lagi dan harus dibaca kumulatif dengan dekret Presiden tahun 1959 kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya disinari oleh Piagam Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.